sini tempat kejadian perang Uhud ya. Jadi jabat umat dengan jabal Uhud di para pemanah di sini yang kemudian dijebak pada saat mereka nggak patuh dengan aturan, akhirnya dijebak dan dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Di sini tempat Hamzah juga terbunuh. Lihat bagaimana hebohnya peperangan, lihat aja. Tuh banget, heboh. Perang tawar menawar. Hari ini kita mau ke Uhud, kemudian mau Masjid Kuba. Dan untuk Uhud spesial juga nih karena kayaknya kita akan lanjut ke lokasinya sore nanti. Insya Allah bisa kejadian ya, bisa kita langsung ke puncak Uhudnya gitu. Tapi seperti apa jalan-jalan kita untuk yang belum pernah traveling sekitar Madinah, nonton aja. Di sini tempat kejadian perang Uhud ya. Jadi jabat umat dengan jabal Uhud di para pemanah di sini yang kemudian dijebak pada saat mereka nggak patuh dengan aturan, akhirnya dijebak dan dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Di sini tempat Hamzah juga terbunuh. Lihat bagaimana hebohnya peperangan, lihat aja. Tuh banget, heboh. Perang tawar menawar. Ya, di sini tempat para pemanah. Dan dari sini nanti kita akan cepat naik dan melihat kuburan para syuhada yang ada di sebelah sana. Perang ini perang pembalasan sebenarnya. Jadi perang Badar. Oh, orang Sunda tuh. Badar itu apa? Badar. Bandel. Dari perang Badar, 300 pasukan dari Rasulullah dengan keadaan persenjataan yang kurang lengkap mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy dan kemudian disadur menjadi sebuah film 300, tapi dibalikan keadaannya ya. Oke. teman-teman semuanya yang sering ibadah umroh atau haji pasti sering ke Bukit Uhud.
salah satu keistimewaan yang mungkin orang jarang tahu adalah Bukit Uhud adalah bukit yang nantinya akan ada di Jannah alias di surga. Jadi bukit ini bentuk seperti ini pun akan ada di surga juga. Jadi teman-teman semuanya, bahkan mungkin ada juga yang mengatakan kalau kita sholatkan jenazah, apalagi di Masjidil Haram, akan mendapatkan emas sebesar 1 bukit Uhud per orangnya. Masya Allah, ya kan? Makanya kalau ada sholat jenazah, ikut sholat juga, insya Allah siapa tahu kita dapat hadiah tersebut di surga nanti. Nah, perang Uhud pasti sudah banyak yang tahu. Di sini banyak sekali para sahabat yang ada di sana tuh, di kuburannya, di Baki kalau nggak salah namanya juga ya. Para sahabat-sahabat yang menjadi perisainya Rasulullah dikuburkan di sana. Salah satunya yang paling menjadi kesedihan Rasulullah ketika Hamzah yang biasa juga membela Rasulullah juga ikut meninggal di sana. Mungkin yang udah ada ceritanya bahwa dadanya dibelah, kemudian jantungnya dimakan gitu kan, kalau nggak salah oleh Hindun yang kemudian masuk Islam juga saat beberapa waktu setelahnya. Dan ada satu keunikan bahwa Madinah ini pernah datang kebanjiran nih. Saat kebanjiran, kemudian kuburan-kuburan para sahabat ini ketika surut kelihatan terbuka gitu. Nah, salah satu kuburannya Sayyidina Hamzah. Nah, ketika terlihat kuburan tersebut, jenazahnya kulitnya masih utuh dan juga darahnya juga masih segar gitu kan, karena kan dadanya dibelah gitu. Nah, di sini kemudian kuburan mereka disatukan di Baki tersebut. Ini menunjukkan bahwa walaupun jenazah sudah 1400 tahun, haram bagi cacing tanah untuk makan jenazah para syuhada, insyaallah. Dan dikubur sana juga Mus'ab juga dikubur di sana. Seorang kaya raya yaitu Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian pada saat meninggalnya nggak ada satu helai kain kafan juga nggak muat untuk menutupi badan dia, dikarenakan saking begitu miskinnya sedang berjuang ke jalan Allah. Dia adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah, secara fisik ya. Lihat bagaimana keadaannya sekarang, Masya Allah. Kayaknya kita perlu juga nih naik ke atas Jabal Uhud untuk lebih merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah. Kita lihat ya, insya Allah kalau misalnya jadi. Terus sampai ada yang tulis Allah di atas bukitnya juga, Masya Allah. Gila keadaannya. Setelah para sahabat dikumpulkan di sana, ya, semoga saat teman-teman semua kami jadi meninggal dalam keadaan syahid, entah di profesinya masing-masing, ya. Karena syahid bukan hanya berada di medan perang, tapi membela agama Allah di profesi yang kita mampu. Jadi gini nih, para sahabat memantau pergerakan dari Cafe Pride. Para pemanah itu di sini karena kelihatan semua area gitu. Jadi mau sneak dari mana aja ketahuan. Polisi lah. Makanya ini jadi tempat favorit. Saya berdatang sini untuk berfoto karena tempatnya paling tinggi, view-nya juga bagus. Kalau zaman sekarang view bagus untuk cari tempat foto. Kalau zaman dulu view bagus dipakai buat mana? Zaman dulu tuh cari view bagus biar bisa kalahin musuh. Cari view bagus untuk saya taruh di Instagram. Bedanya di situ. Termasuk gua juga. Oh, bahas lagi. Jadi lokasi kuburan para sahabat. Kalau kita datang sana juga jelaskan siapa aja, bagaimana segala macam yang ada di dalam sana. Ini penguburan aslinya orang Muslim gitu, nggak perlu pakai pusara yang besar-besar. Kita didoakan dari mana saja bisa. Mau kita dari sholat kita, dari rumah, atau mungkin datang ke sini untuk mendoakan bisa gitu. Yang mungkin di negara kita budayanya dengan pusara yang besar-besar dibegah-begahkan gitu. Mungkin beda-beda style gaya, tapi saya lebih suka ambil patokan para sahabat dan juga Rasulullah. Bayangkan nih suatu saat nih semua tempat ini diangkat, kita akan dihisab tuh, diangkat bareng dan mereka langsung diselamatkan masuk ke jannah, Masya Allah, karena mereka sudah ada.